يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun di waktu pagi sebelum fajar, melaksanakan dan menggenapkan ibadah kita kepadanya, melanjutkan rutinitas bagi kita dengan bertolabul ilmi selepas berjamaah salat subuh. Yang mudah-mudahan seluruh ini, apa yang kita laksanakan, yang apa kita suguhkan kepada Allah menjadi amalan salihan mutaqabbalan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan besar harapan kita beserta keluarga, ayah, ibu kita, nenek, kakek kita, anak keturunan, seluruhnya disolihkan dan ditetapkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uthma. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu tema yang ingin saya unggah. Kita belajar bersama mengenai mendalami, memahami, menelusuri terkait ridho Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ridho Allah ini menjadi sebuah harapan, cita-cita tertinggi dan dambaan kita bersama. Ridhomu adalah dambaanku. Para jemaah sekalian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep dan peta kehidupan kita, itu adalah tujuan akhirnya untuk beribadah kepadanya. Begitupun para jin pun diberikan taklif yang sama, beban syariat untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah itu ternyata memiliki konsep dan juga bentuk yang bermacam-macam. Ada ibadah yang zahir, terlihat, nampak. Ada ibadah yang batin, yang hanya bisa dirasakan oleh setiap kolbu, setiap hati dan sanubari. Zahir itu diambil dari kata zuhrun, artinya punggung. Tonggong teh dalam bahasa Arab tuh zuhrun jemaah. Ya, maka dari itu sholat di siang hari betul-betul terlihat, nampak, jelas dari pandangan setiap orang, dan matahari sedang beratas di atas punggung kita, itu disebut dengan sholat zuhur. Zuhur. Adapun batin itu artinya apa? Batin itu jiwa, hati. Namun ternyata secara letterlek arti bahasa Arab batin itu batnun, artinya perut jemaah. Batnun itu perut. Namun perut yang dimaksud adalah perut yang mendekat dengan ulu hati, yang mendekat pada qalbun. Itu disebut dengan batin, batnun. Ibadah-ibadah yang Nabi Muhammad SAW representasikan dalam kehidupannya, ada ibadah yang nampak sebagaimana punggung. Begitupun ada yang tersembunyi, masuk di dalam diri, dalam relung hati, yaitu dengan amaliyah qalbiyah. Ada satu amalan jemaah sekalian yang termasuk ke dalamnya, itu adalah amalan hati terkait dengan ridho. Ridho ini bukan hanya sebatas sebuah karakter dan mentalitas yang dimiliki seorang muslim sejati, namun dia pun memiliki keagungan dan nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan ketika seorang beramal dengan amalan hati meridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan satu amalan yang seakan-akan mudah untuk dilaksanakan, namun pahalanya itu tidak kalah dan tidak lebih kecil dibandingkan amalan berperas keringat kita mengeluarkan biaya haji, umroh, tawaf, sa'i. Tawaf, sa'i, wukuf, mabit itu adalah sebuah pekerjaan ibadah amal yang memeras peluh dan keringat. Kalaulah misalkan ada amalan yang membuat nafas kita harus kita hela lebih kuat, dikeluarkan dengan suara, maka itu adalah disebut dengan ibadah amaliyah dengan tilawah Al-Quran. Tapi ridho tidak perlu dengan mengeluarkan suara. Ketika seseorang dituntut untuk ibadah, berdiri dia, ruku, sujud dia, melaksanakan sholat, pahalanya besar. Namun sama, ridho tanpa perlu ruku, sujud, itu adalah amalan hati, namun memiliki
posisi dan kedudukan yang sama tingginya dengan amal ibadah yang lainnya. Bahkan ridho ini jamaah sekalian menjadi sebuah stasiun spiritual yang begitu tinggi. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyebutkan adalah makom tertinggi dari seorang muslim yang bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya apa jamaah? Yang sering kita fahami, berserah diri. Tawakal itu berarti dari kata wakil jemaah. Kalau kita tidak bisa hadir, maka untuk menyelesaikan sebuah urusan itu kita wakilkan kepada seseorang, itu disebut dengan wakalah, pemberian kewakilan kita. Kita tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi karena kita sudah serahkan seluruhnya kepada wakil kita. Begitupun ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ikhtiar dan doa, kita tidak menuntut segala sesuatunya itu untuk beres pada diri kita karena kita sudah serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkat ridho itu di atas tawakal. Tawakal itu hanya memberikan segala daya upaya itu udah gimana Allah, akhirnya mau baik mau buruk di pandangan kita itu pasti yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Tapi ridho itu lebih tinggi. Ridho itu ketika jawaban dari takdir dan ketetapan itu sudah turun, maka di situ ada rasa rela. Tawakal menyerahkan wungkul. Ketika hadir datang jawaban dan hasilnya, maka harus disikapi dengan ridho. Ridho tidak hanya sebatas rela, tapi harus menghadirkan suasana hati yang senang jamaah. Kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang telah Allah gariskan, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan. Kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar dalam taraf yang rela. Dan salah satunya jemaah yang mendorong saya mengunggah tema ini adalah 40 hari yang lalu kawan saya ini wafat. Nih di layar tuh ada foto saya bersama beliau yang berdua bersama-sama ini ketika jadi guru pengajar. Dari mulai kelas 1 SMA kita bersama-sama di asrama ya, usia kita pun sama-sama 30-31an ya. Udah pada saat itu ketika berangkat pergi setelah beres kuliah, setelah beres pesantren itu kuliah di Bandung, kita pun kebetulan nggak ngekos, kita jadi marbot di masjid yang sama. Saya sangat kenal dengan almarhum ini. Beliau bernama Fauzi, ya, Fauzi Muhammad. Nah, beliau ini jamaah sekalian, ketika wafat 40 hari yang lalu itu, ya, ada satu ungkapan yang diucapkan oleh bapaknya. Ujang, Bapak Marido, Bapak Rido Kak Ujang. Aji nyebut nanti kan Aji ini bahasa sayang ayah kepada anaknya ini. Aji menjadi anak bapak yang bapak ridhoi. Saya sangat ridho ketika Aji menjadi anak saya. Dengan bahasa Sunda, kan orang Garut jemaah. Sambil menderai air mata, beliau melepas kepergian anaknya ini. Itu istilah dalam keluarga mah ndoko konengna jemaah. Karena beliau itu menjadi salah satu tulang punggung keluarga. Anu osok ngebon, anu osok kaserang, ieu teh barijeng sakolana jemaah. 1 tahun sekarang ini sedang mendaftar di program doktoral di UIN Bandung. 1 tahun yang lalu baru selesai S2-nya. Belum menikah jemaah. Belum menikah. Karena apa? Beliau memprioritaskan untuk kelayakan hidup adik-adiknya dan juga keluarganya. Ngantunkeun kumaha jamaah sekalian, ngantunkeun syariat nama kawinna 4 hari sebelum beliau wafat ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah beres ngajar dari pesantren pulang jam 5 sore ke rumahnya. Dari Garut kota pulang ke Warung Peteuy. Ya, daerah mendekat ke Leles ya. Udah di Warung Peteuy itu masih ada waktu jeda sebelum maghrib, minta izin sama bapaknya, Pak Haji bade ke kebon heula cenah. Tos burit cenah Haji. Henteu sakedapda cenah kana motor. Akhirnya dia pergi naik motor, dari motor ke kebun. Setelah nyampe di kebun, naiklah pohon alpukat. Karena di sana itu banyak ditanami alpukat dan juga pepaya jamaah ya. Dan juga durian. Kalau saya ke sana pasti dikasih durian ya. Nah, setelah itu naik pohon alpukat qadarullah jatuh terpleset.
Jatuh terpeleset, orang tuanya nggak tahu karena di kebun. Kebetulan ada yang pulang dari kebun, ibu-ibu tuh yang mengerubungi hingga akhirnya diinformasikan kepada keluarga, dijemput ke sana dan ternyata masih sadar ya. Dan beliau pun tidak mengeluh gitu, cuman hanya menyebutkan, aduh iya sana sampean tetiasa digerakkan kawitna gitu jamaah. Jatuh sampai ke rumah ternyata masih tetap saja kakinya tidak bisa digerakkan dua-duanya, dan disinyalir terkena pada saat jatuh itu pada bagian tulang belakang, tulang ekor. Nah setelah itu diurut ya, diberikan penanganan, tapi beliau masih bertahan ingin sudah senah ini mah sekedap dege damang senah tekuna naon. Ketika ke tukang urut itu dilihat, dicek kondisi badannya bagus, nggak ada yang retak, nggak ada yang misalah, katanya seperti itu. Cuman mungkin terkena sarafnya. Beliau masih bertahan, Pak tos we tenang, Mama tos we tenang, tekuna naon. Ada bahasa dari orang tuanya direkam dari mulut anaknya ini, katanya gini, orang lain mah kalau sekolah itu belajar dulu baru ujian. Aji mah ayeuna di pasian ujian heula nembe diajar. Hingga 1, 2 hari, 3 hari, di hari ketiga sudah mulai menurun, tapi di hari keempat itu membaik jamaah. Kakinya sudah mulai terasa kembali, katanya sudah mulai hangat, sudah mulai ada rasa kakinya, udah mulai kerasa berat. Tadi nama teka rasa nanaon. Dan setelah itu jamaah di waktu subuh beres sholat, karena beliau nggak bisa duduk ya, jangankan duduk ya, berdiri itu pun harus pindah-pindah pun diais oleh adik-adiknya. Nah pada saat ba'da subuh itu, setelah beres baca Quran, beliau pegang Quran di tangan kanan, tasbih di tangan kiri, mulai mengeluh. Di situ kerasa, aduh senah dada saya panas, kena Pak dada panas, Pak dada panas. Mamanya datang, Mama atau saya ikut tesawios tekuna naon ieu mah bapak we soyong yang di kipasan jamaah. Dan saya datang ke rumahnya juga ya, sederhana sekali ya, tidak ada kipas angin di situ. Di kipasan gua panah dibuka, acukna ngoprot ya, kesang beleran. Pak aduh panas Pak, sesek Pak, katanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus menyebutkan itu hingga akhirnya wafat. Dengan tangan memegang mushaf, tasbih di tangannya, di hadapan bapaknya ikhlas ridho senajang tersawiyos. Padahal di tahun ini beliau sudah mulai mau daftar katanya CPNS, udah gitu mau juga menikah di tahun ini, targetnya itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan ya hasil yang lebih baik nih, nikah lagi jeung bidadari langsung ya, Masya Allah. Nah dari hal ini jamaah sekalian, setelah saya takziah ke sana, bapaknya tuh selalu bilang ridho, bapak mah ridho terus, hingga saya berpikir Masya Allah, ini adalah suatu dambaan bagi kita ya. Jangankan ridhonya Allah turun, ini ridho yang diucap dari seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya saja, itu sudah menenteramkan jiwa dan hati. Dan ternyata ada keterkaitan jamaah sekalian antara makna ridho dari makhluk, dari orang tua kepada anaknya, begitupun dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridho? Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan ar-ridho huwa al-istislamul abdi lillahi ta'ala. Ridho itu adalah sebuah pengungkapan dan rasa istislam. Islam itu artinya berserah diri. Istislam itu senantiasa menuntut diri untuk menerima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah dengan apa? Sudah menerima, rela, berserah diri, ada rasa tumaknina. Ketika seorang ridho itu hatinya menjadi tenang. Hatinya tenang biqadaihi, dengan ketetapan dan qada yang telah Allah berikan. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau menyebutkan bahwasanya ar-ridho sukunul qalbi, ketika hati itu menjadi sakinah tahta ahkamil hukmi, di bawah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah nuju bungah kuduna bungahnya bungah ridho. Saur Allah kuduna sedih, dalam kesedihan pun ada ridhonya jamaah sekalian. Jadi menariknya jemaah, Ibnu Qayyim itu menyebutkan ridho itu adalah sebuah ketetapan hati yang senantiasa rela dan merasa puas, senang terhadap apa yang Allah telah pilih, walaupun zahirnya itu tidak selalu sama. Kudu nama kita itu jemaah sekalian, hati itu tidak berubah sedikit pun walaupun kondisi kehidupan kita terus berubah. Ayeuna di pasien sehat, ridho ke Allah, sanu teu ridho di pasien sehat. Begitupun harusnya ketika sakitnya tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang manusia ini ridho kalau dikasih yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang senang-senang, tapi tidak ridho ketika diberikan yang berat, yang sulit, yang membebani, yang menghimpit. Harusnya ridho itu tetap ada pada kondisi hati yang tetap pada senang puas kepada Allah dengan kerelaan, walaupun kita sedang diuji, walaupun kita sedang diberikan kelapangan apalagi. Dan ridho Allah itu ternyata tadi terikat pada ridhonya. Ridho di sini ridho dua aspek yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keterikatan antara ridho Allah dan juga ridho orang tua. Kita sudah tahu dalilnya, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho itu kebalikan dari makna suhtun, artinya murka dan marah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjaminkan dengan lisannya Nabi Muhammad SAW, kalau mau dapat ridho Allah berarti tandanya harus dapat ridho orang tua. Kalau misalkan seorang ayah dan ibu memurka kepada anaknya, maka tandanya besar kemungkinannya Allah pun murka kepada anaknya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah mutlak ridho orang tua ini menjadi ridhonya Allah? Ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalaulah misalkan ketetapan dan juga kemutlakan ridho orang tua itu pasti ridho Allah, berat kalau misalkan anaknya soleh, bapaknya toleh. Berat kalau misalkan anak keturunnya taat tapi bapaknya dan ibunya maksiat, itu berat. Sebagaimana Mus'ab bin Umair jamaah, sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau itu punya orang tua. Orang tuanya bilang, saya itu tidak merestui kamu, saya tidak ridho, saya akan terus-menerus merasa benci kepada kamu kalau kamu masih hidup dan tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW dengan ajarannya. Kalau kamu ingin disayang, kalau ingin mendapatkan ridho aku, kata ibunya, maka tinggalkanlah agamanya Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah syarat yang harus kita lihat. Yang menjadi titik ridho Allah sebagai ridho orang tua itu adalah ketika orang tua pun ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa bihi ilm fala tuti'huma. Kalau misalkan orang tua kita mengajak, mengarahkan, memberikan syarat kalau kamu dapat ridho itu dengan cara memusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diikuti. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Begitupun jamaah sekalian, ini ada salah satu ungkapan yang begitu familiar dan dijadikan dalil landasan kuat bagi seorang suami kepada istri-istrinya. Apa itu jamaah? Kita pernah dengar bahwasanya ridhonya suami yang diberikan istri itu adalah kunci dan tiket surga bagi istrinya. Kalau misalkan suaminya nggak ridho terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya, maka tertutup pintu surga itu. Ayyuma imro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ternyata ini memang hadis dari Nabi Muhammad SAW, sanadnya hasan jamaah, bisa dipertanggungjawabkan. Wanita mana saja yang meninggal dia wafat dari dunianya lantas suaminya itu ridho, ketika wafat dibarengi dengan keriduan suaminya, dakhalatil jannah, maka ia akan masuk surga. Tapi jangan sampai kita menggunakan dalil ini sebagai sebuah kewenang-wenangan melakukan tindakan yang zalim kepada istri. Pokoknya malamun tengah jenan tengah layanan suami kumaha wage carana surgana moal dipasihan. Jangan sampai seperti itu. Ini maknanya apa? Maknanya bahwasanya orang tua dan suami itu adalah dua status makhluk yang memberikan dan mencurahkan segala daya dan upaya kepada anak dan juga kepada istri. Kan suami itu menjadi tanggung jawab di hadapan Allah mengenai surga dan neraka istrinya. Maka dari itu jelas diberikan hak bagi suami untuk apa? Untuk memberikan ridho kepada istrinya sebagai jalan menuju surga. Begitupun orang tua. Dan hakikat ridho yang paling inti itu jemaah sekalian adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mendapatkan ridho Allah? Ini tegas di dalam hadis qudsi jemaah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innani anallah," memberitahu bahwasanya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Man lam yasbir ala balai. Nah, mulai jamaah, ini peringatan keras yang Allah beri. Siapa orang yang tidak sabar atas bala, ujian, cobaan dan juga himpitan yang aku beri dalam hidupnya, walam yashkur ala ni'ami, dan dia tidak mampu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, walam yarda biqodoi, nah ini, dan dia tidak ridho terhadap qodokku, ketetapanku, falyakhruj min tahta samai, maka apa? Peringatan dan juga ini keras sekali warning dari Allah, keluar saja kamu dari kolong langitku. Kalau ada orang gak bisa ridho dengan Allah, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau bersabar dengan cobaan dan kesulitan yang Allah desain dalam hidupnya, maka silahkan keluar aja dari kolong langit Allah. Pertanyaan besarnya, apakah ada kolong langit Allah, ada bumi lain yang diciptakan selain dari Allah, selain oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jemaah, mustahil. Tidak akan bisa. Maknanya apa? Harus betul-betul menanamkan keridhaan, kerelaan dengan apa yang Allah beri. Karena kita tidak bisa hidup melainkan dengan penghidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nyatakan wal yatlub rabban siwai. Dalam riwayat yang lain, wal takhid, dan ambillah dan carilah dan jadikanlah Tuhan lain selain diriku. Pertanyaan besarnya, apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu mencipta? Gak ada. Makanya mutlak ridho Allah Subhanahu wa taala ini menjadi suatu hal yang harus kita pegang bersama. Karena kalau misalkan kita tidak ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam ketetapan hidupan ini, maka ya itu konsekuensinya sangat besar sekali. Bahkan jamaah sekalian, ini Nabi Muhammad SAW ingatkan, manil tamasa ridho Allahi bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Wa manil tamasa ridho an-nasi bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Kalaulah ada orang yang mencari ridho manusia, namun Allah pada saat itu murka kepada dirinya, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Kalau quotes-quotes yang kita sering baca itu jamaah sekalian, jangan sampai kita rela meninggalkan Allah untuk mendapatkan manusia, mendapatkan ridhonya manusia. Dan jangan sampai kita itu habis waktu itu untuk mencari ridho manusia dan meninggalkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicukupkan oleh Allah kalau kita menjadikan orientasi hidup adalah keridhaan Allah. Bentuk nyata yang konkret dari ridho Allah itu seperti apa? Kalau kita ridho kepada Allah, buktinya seperti apa? Gambaran yang jelasnya seperti apa? Gambaran jelasnya ada dalam surah Al-Baqarah 155-157. Ketika seseorang menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah suatu gambaran dari betapa dia merasa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sadar apapun segalanya ini milik Allah dan pasti seluruhnya akan kembali kepada Allah. Dia ridho, dia rela dengan ketetapan Allah. Ini bukti nyatanya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan rasa takut, dengan rasa melapar, wa naqsim minal amwal, berkurang dan hilangnya harta, wal anfus, ada yang meninggal, jiwa yang direnggut oleh Allah, was samarat, ini paceklik panjang tidak lantas datang dan kunjung datang kebaikan dari pohon-pohon dan juga tumbuhan. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi ridho itu kaitannya dengan sabar dan syukur. Orang yang ridho kepada Allah pasti dia dapat memfungsikan sabarnya ketika diuji dan syukurnya ketika diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah berjanji kepada jamaah sebelumnya itu, saya akan berikan satu cuplikan video mengenai bagaimana sikap kerelaan dan keridhaan dari seorang Nabi Allah yang bernama Daud. Beliau itu terlahir jamaah dikucilkan. Orang tuanya ini dikeluarkan dari
dari perhimpunan bangsa Yahudi. Kan biasa Yahudi itu harusnya kuat ya, cuman dia dikucilkan sendiri. Kenapa? Karena dianggap ini bapaknya Nabi Daud itu melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan oleh kaumnya. Dengan cara apa? Beliau itu menikahi seorang perempuan, yang perempuan ini adalah musuh dari bangsa Yahudi. Karena di bangsa Yahudi itu nggak bisa. Kalau menikah pun harus dengan ras yang dan suku yang sama, harus dari Bani Israel, harus dari Yahudi. Tapi bapaknya Nabi Daud ini menikah dengan seorang perempuan bekas musuhnya. Setelah itu dikucilkan jemaah. Tinggallah di atas perbukitan, di padang rumput, yang dimana tempat itu jauh dari pemukiman masyarakat. Hingga terlahirlah Nabi Daud. Dan setelah Nabi Daud lahir, dianggap anak haram. Nabi Daud itu punya saudara-saudara, kakaknya itu ada 4 jemaah sekalian. Dan semuanya ini itu menganggap bahwasanya Nabi Daud adalah aib dari keluarga. Namun Nabi Daud tetap ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan gariskan dalam kehidupannya. Bahkan ketika umur 5-6 tahun Nabi Daud itu melihat secara langsung bagaimana ibunya ini wafat. Kenapa wafatnya jemaah? Wafatnya karena diterkam oleh singa. Beliau bisa-bisa merelakan dan meridhoi terhadap takdirnya. Dan yang lebih besar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beban di pundaknya untuk menjadi seorang nabi dan panglima perang. Badannya yang kecil, kurus, kerontang, melawan seorang raksasa yang besar yang disebut dengan Jalut jemaah. Bagaimana kisahnya? Ini sedikit cuplikan videonya ketika Nabi Daud sedang melawan Jalut. Jadi Nabi Daud itu sudah masuk ke medan perang jamaah sekalian, mewakili dari bangsa Yahudi untuk melawan Jalut, one by one, 1 lawan 1. Dan pada saat itu Nabi Daud ini menghindar dari setiap tombak yang diarahkan oleh Jalut. Tombaknya Pak, tombaknya ketinggalin alit oleh tangan Jalut itu. Ketika dilesatkan nyampe ke Nabi Daud itu sebesar badannya Nabi Daud, tombaknya saja itu. Satu perutnya Nabi Daud itu tombaknya dari Jalut. Dan beberapa kali menghindar dan pada satu kondisi dia terjatuh karena terkena tombak. Nah ini selingan videonya. Nah ini Jalutnya ini digambarkan seperti ini. Dan digambarkan di sini Jalut itu menjadi salah satu pasukan perang dari bangsa di Palestina. Karena ini ambilnya sebenarnya rujukannya dari Bible ya, dan juga dari beberapa rujukan yang lain. Yang jelas ini cerita Israelian. Namun tidak ada salahnya untuk kita bisa memvisualisasikan. Nabi Daud dalam keadaan terkapar karena sudah terkena sabetan sedikit dari tombaknya. Jalut. Nah ini kakaknya diceritakan tadi, pegang panah itu kakaknya Nabi Daud. Dia nggak mau jasad dari adiknya ini dikoyak oleh Jalut, sehingga akhirnya ingin dibunuh oleh tangannya sendiri. Siapa yang mau diarahkan? Ini Nabi Daudnya. Udah daripada kamu mati sama raksasa, udah mati sama busurku saja, katanya seperti itu. Namun ditahan oleh pangeran. Dan digambarkan pada saat itu ada utusan Allah. Ini nabi yang diturunkan pada saat sebelum nubuat Nabi Daud itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi. Senjata yang diandalkannya bukan pedang, bukan tombak, bukan panah, melainkan ketapel jemaah.
Perbandingan seperti itu Pak. Mungkin 3 sampai 4 kali lipat ya dari tubuh manusia biasa. Ini adalah raja pertama dari kalangan Bani Israel. Awalnya Bani Israel terpecah belah jemaah, hidup di dalam kesempitan, kehimpitan, tidak ada satupun tempat yang bisa mempersatukan, hingga akhirnya ada nih raja. Raja ini yang mempersatukan dan menjadi raja pertama di Bani Israel. Raksasa ya. Itulah gambaran dari Nabi Daud. Nabi Daud itu saya ingin gambarkan kepada Bapak bahwa sekalian bahwasanya tidak ada satupun yang lebih ridho terhadap takdir Allah melainkan keridoan para nabi, para rasul, dan begitu pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betapapun berat kehidupan mereka, mereka tetap ridho dan yakin ini adalah sesuatu yang terbaik yang Allah beri. Jangankan ya kalau kita melihat bagaimana nabi-nabi terdahulu, begitupun kalau kita pandang bagaimana Nabi Muhammad SAW, betapa beliau itu meridhoi segala etape episode kehidupan yang Allah takdirkan, gariskan dalam hidupnya. Gak pernah ketemu sama bapaknya sebelum dilahirkan. Ketika lahir pun baru berapa minggu udah harus terjeda waktu diberikan kepada Halimah Sa'diyah. Setelah umur 3 tahun 4 tahun pulang bersama ibunya, baru ketemu seminggu langsung sama kakinya suruh pergi lagi. Kenapa? Karena ada ya perburuan yang dilakukan oleh orang bangsa Yahudi untuk membunuh Nabi sampai masuk ke Mekah, hingga dibawa lagi kembali ke Halimatus Sa'diyah. Baru di sana beberapa bulan ternyata orang Yahudi sudah mengepung desa As-Sa'di, kaum bangsa Sa'di. Akhirnya dibawa pergi lagi ke tengah pertengahan bukit yang di atas Mekah. Tidak hidup bareng dengan mamahnya. 5 tahun itu usianya jemaah. Dan baru ketika sudah dirasa aman bisa bertemu kembali dengan Aminah, baru sebulan 2 bulan pergi ke Madinah. Setelah di perjalanan ditinggal pergi sama ibunya. Kakeknya wafat. Di waktu yang bersamaan bertemu dengan seorang istri cantik jelita, orang yang senantiasa mendukung support dakwahnya Nabi, Khadijatul Kubra, akhirnya wafat bersamaan dengan pamannya yang wafat jemaah. Dan ketujuh dari anak-anaknya, 6-nya itu semuanya disaksikan wafatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Melepas kepergian anak-anak itu berat jemaah. Makanya tidak ada satupun sematan nama bagi seorang bapak dan ibu yang ditinggal pergi oleh anaknya. Kalau anak ditinggal pergi oleh ibunya, bapaknya bisa disebut yatim piatu. Tapi ketika orang tua ditinggal pergi sama anaknya, nggak ada nama, karena tidak bisa menggambarkan bagaimana kesedihan. Tapi Muhammad tetap ridho. Begitupun ini jamaah, ini bukan nabi, ini bukan rasul. Sosok yang ada dalam video ini penutup ya terakhir. Itu adalah sosok Maryam, ibunya Nabi Isa. Putrinya siapa Maryam itu? Putrinya Imran, jemaah sekalian. Nah, bagaimana beliau merasa ridho dengan apa yang Allah tetapkan, seberat apapun ujiannya, sebesar apapun tantangannya, sampai-sampai ini orang Yahudi ini di hadapannya ini, nanti kita saksikan, mengumpat, mencaci, merendahkan, meremehkan di hadapan orang-orang. Kumaha kamu teh Maryam, aiteun cenah kamu teh sebagai muharrara, penjaga marbotnya istilahnya Masjidil Aqsa, tapi kamu melakukan tindakan yang seperti itu. Padahal bapak kamu soleh, ibu kamu soleh, paman kamu Zakaria seorang nabi, nah bet kamu melakukan tindakan itu. Dijatuhkan harga dirinya jemaah. Tapi Maryam itu tetap ridho dengan apa yang Allah gariskan, betapapun berat jemaah. Saya akan gambarkan salah satu scene dan momen yang epik ya. Pada saat Maryam itu datang kepada perkumpulan orang-orang yang sedang berkumpul di hadapan orang-orang Yahudi dan kekaisaran pada saat itu. Nah, dan ini diabadikan dalam surah Maryam ayat 30 sampai 35. Kita lihat.
Diceritakan ketika Nabi Isa itu sudah lahir, jemaah sekalian, beberapa hari itu dibawa langsung ke kabilahnya. Setelah itu dipertemukan. Terus mereka mengecam, "Naunan iya, Maryam kunaon?" Tapi Maryam tidak menjawab sedikit pun karena dia sudah mengatakan diri bernazar untuk saum, untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam saja. Maryam, hal tasharina billah? Ma hadhihi lu'batun jadidah? Kamu mengejek kami, Sena? Innaha turiduna an natakallama ma'a hadha at-tifl. Ya Maryam, hal tadhunnina mashanin? Maryam hanya menjawab dengan isyarat mata yang melihat pada sosok bayi yang digenggamnya itu. Disuruh ini bangsa Yahudi itu, orang-orang di situ bertanya aja langsung kalau mau tahu keaslian dan kebenarannya kepada bayi ini. Dianggap dia udah gila tuh, kamu udah gila, nggak ada akal gitu. Masa bisa bayi berbicara masih dalam buaya? يا سيد هلال، يا سيد صدق هلال، يا سيد يربعام ويا سيد نتان، كهنتنا المحترمين، أشراف المدينة، يا أيها اليهود، لماذا لا تستجيبون لهذا الطلب؟ في الحقيقة إن هذا العمل يحتاج إلى شجاعة هائلة. سأقوم منه إذا سأقوم بهذه المهمة بنفسي. نعم، أنا سأتكلم معه بالنيابة عنكم أنتم أيها الحضور الكرام. عرف عن نفسك أيها الطفل العزيز ليعرف الجميع من تكون ومن أين أتيت عند ذلك. Dan pada saat itu anak dalam buayan itu berbicara, menjawab tuduhan-tuduhan, menyebutkan aku adalah Masih, hambanya Allah. Semua orang terperangah, terperanjat ketika mendengar seorang bayi dalam buayan itu berkata, jemaah sekalian, hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiya. Dan menariknya jemaah sekalian, setelah mukjizat ini datang, orang-orang yang tadi mencemooh, menghadir, mendiskreditkan kepada Maryam, menuduh, mereka tidak lantas tunduk turut kepada apa yang mereka lihat. Sebagian besar menunduk, sebagian besar menganggap bahwasanya ini adalah mukjizat dari Allah, menganggap apa yang dilakukan oleh Maryam ini adalah suatu yang benar, tidak melenceng, tidak menundai dirinya dan kehormatannya. Tapi tetap ini para pendeta-pendeta ini bersikukuh untuk tidak meyakini dan mengimani. Dan itulah jemaah sekalian, lagi-lagi ya, ridhonya Maryam itu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam hidupnya itu sangat berat seharusnya, tapi karena seorang yang sudah diliputi dengan iman kepada Allah, maka dia akan senantiasa memandang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tutup dengan bacaan dari surah Maryam ayat 30-35 yang sempat viral dibacakan oleh orang-orang yang di Senegal ya, di benua Afrika. Ini ayatnya. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا
konklusi akhirnya adalah takdir akan senantiasa berjalan jamaah. Ridho ataupun tidak ridho orang yang mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir tidak bisa dirubah. Sudah berjalan. Karena takdir itu sesuatu yang sudah datang kepada kita. Kalaupun misalkan ada orang dia itu diberikan himpitan kehidupan dan dia tidak ridho, apakah dapat mengubah keadaan? Tidak juga. Kalau misalkan orang tua sangat sedih melihat anaknya wafat dan dia mengandai-ngandai kalau misalkan lebih cepat ke rumah sakitnya, dapatkan penanganan yang tepat, mungkin gak meninggal kemungkinan. Tapi kejadiannya sudah, takdir itu datang, anaknya sudah meninggal. Apakah dengan dia tidak ridho terhadap takdir Allah itu akan berubah kondisinya? Tidak bisa. Maka pada akhirnya jemaah sekalian, ya kuncinya adalah ridho. Ridho akan itu akan membuat hati kita lebih tenang, membuat jiwa kita lebih merasa tentram, dan juga kita optimis menjalani kehidupan. Karena bukan hanya dalam kehidupan dunia, hitungan kita itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridhoilah segala apapun yang Allah gariskan dalam kehidupan ini. Dan sebagai penutup, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, apa beda ridho dengan ikhlas? Sebelum nanti Bapak bertanya, nah, sedikit yang saya pahami dari makna ridho dan juga ikhlas dari beberapa literasi. Kalau misalkan ikhlas itu jamaah, itu adalah sesuatu yang kita curahkan keluar dari intern ke ekstern, itu ikhlas. Saya sholat, saya curahkan di sholat ini nih, saya keluarkan ini zakat ini nih, saya keluarkan infak ini nih, maka harus dibalut dengan keikhlasan. Keluar. Tapi apa yang datang kepada kita dari ekstern menuju intern, ketika takdir itu datang memberi sesuatu kepada kita, baik ataupun buruk dalam pandangan kita, itu harus kita ridho. Jadi ridho itu dari luar ke dalam. Kita diberi sama teman 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, berapapun itu, jangan sebut ya saya ikhlas dapat 1 juta. Bukan ikhlas, yang lebih tepat ridho, karena dia mendapatkan sesuatu. Begitupun dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita jalan hidupnya, jalan hidup untuk kita, maka kita harus ridho. Ketika ada orang yang meninggal, lebih tepat, lebih cocok itu kita sebut apa? Ya, ridho. Karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meninggal, maka kita harus sertakan ridho itu, yang senantiasa mengikuti sertakan mereka yang meninggal. Ridho. Itu barangkali jemaah sekalian dapat disampaikan. Mohon maaf sekali kalau kekurangan. Sebelum ditutup, silahkan barangkali yang bertanya pada David, mangga. Terima kasih.